Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya, amin. Alhamdulillah ya, kita hari ini ketemu lagi ya bareng channel Babon BK Super ya, channel yang berisikan tentang seputar peternakan. Oke teman-teman, di video kali ini ya aku ingin bercerita sedikit ya teman-teman tentang ternak entok ya. Ternak entok ini merupakan salah satu usaha sampingan yang sangat menjanjikan ya teman-teman. Tetapi ada beberapa orang ya yang memandang ternak entok ini dengan sebelah mata ya teman-teman. Mungkin mereka itu beranggapan ya bahwa ternak entok ini nggak ada untungnya ya, boros di pakannya ya, karena entoknya rakus ya teman-teman. Dan selain itu juga untuk menjangkau pasarnya mungkin ada beberapa orang yang mengalami kesulitan ya, dan juga mereka itu tidak mau ya dengan bau amoniak yang terlalu menyengat ya teman-teman. Padahal ternak entok ini bisa mendatangkan keuntungan yang banyak ya teman-teman. Sedangkan untuk mencari pakannya itu juga sangat mudah ya teman-teman. Kita bisa menggunakan pakan alternatif yang tersedia di alam. Nah, bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang banyak ya dari ternak entok ini ya? Yang pertama yaitu kita harus menggunakan pakan alternatif ya. Karena 80% biaya produksi ternak itu berada di pakannya. Makanya kita itu harus pandai mencari pakan alternatif, tetapi pakan alternatif ini harus memiliki nilai nutrisi yang bagus ya untuk entok kita ya. Kalau kita menggunakan pakan full pabrikan yang ada, keuntungan kita dalam berternak itu sangat tipis sekali ya teman-teman, atau bahkan malah kita itu merugi ya. Untuk itu kita harus pinter ya nyari pakan alternatif ya. Nah, untuk pakan alternatif ini banyak sekali ya tersedia di alam ya, bahkan kita bisa mendapatkannya secara gratis ya. Yang penting itu dalam beternak entok kita itu tidak boleh malas dalam mencari pakan alternatif. Jika kita malas dalam mencari pakan alternatif ya, seperti yang tadi saya bilang ya, keuntungan kita akan menipis ya, atau bahkan merugi ya. Makanya kita harus pintar-pintar cari pakan alternatif. Nah, untuk pakan alternatif yang tersedia di alam ini banyak sekali macamnya ya teman-teman. Nah, salah satu contohnya ya pakan alternatif yang bagus untuk entok kita ya. Nah, untuk sumber pakan alternatif yang berasal dari protein hewani, kita itu bisa mendapatkannya dari keong sawah ya teman-teman, ataupun bekicot. Selain itu juga ada cacing tanah, manggut, itu sangat bagus ya untuk sumber protein hewaninya ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk sumber protein nabatinya kita bisa dapatkan dari daun pepaya, daun ubi, daun kelor, rumput odot juga bagus ya teman-teman untuk pakan entok kita ya teman-teman. Selain itu juga ada daun indigo vera ya, eceng gondok, ataupun teman-teman bisa budidaya azolla ya teman-teman. Jika kita pelihara entok dalam jumlah yang banyak, alangkah baiknya kita itu juga menanam ya sumber pakan alternatif di sekitar pekarangan kita ya teman-teman, agar untuk pencarian pakan alternatif itu lebih hemat waktu ya, dan kita juga tidak khawatir akan kekurangan sumber pakan alternatif. Kalau kita tidak menanam pakan alternatif sendiri ya, berarti kan tiap hari kita minta sama tetangga ya teman-teman. Kalau tiap hari itu minta sama tetangga, itu lama-lama juga kita gak enak ya teman-teman. Kalau misalkan cuma sekali dua kali mungkin tetangga masih mau ngasih ya, tapi kalau tiap hari meminta pakan alternatif ya, lama-lama nanti tetangga kita kan marah ya, jadinya marah ya teman-teman. Itu sangat gak enak sekali ya. Makanya lebih baik ya, jika teman-teman mempunyai pekarangan yang luas di rumah ya, lebih baik digunakan untuk menanam pakan alternatif ya, agar ketersediaan pakan alternatif untuk entok kita itu lebih terjamin ya teman-teman. Cara yang kedua ya, agar ternak entok kita sukses ya, biar nggak dipandang sebelah mata, kita itu harus menakar jumlah pakan untuk entok kita ya teman-teman, agar kita bisa mengetahui keuntungan yang kita peroleh. Nah, untuk entok sendiri berapa sih takaran yang tepat ya untuk entok ya teman-teman? Nah, takaran yang tepat untuk entok indukan itu satu hari satu indukan itu kurang lebih 1
1 ons ya teman-teman, untuk satu indukan per satu hari ya. Tapi jika musim hujan tiba, untuk pakan entoknya sebaiknya kita tambahkan 0,2 ons ya. Jadi pemberian pakannya itu menjadi 1,2 ons ya, agar tujuannya ya pakan yang kita berikan kepada entok ini bukan hanya sebagai sumber energi ya, tetapi juga bisa untuk menghangatkan tubuh ya teman-teman. Dan selain itu juga kalau misalkan di musim penghujan, kita juga harus rajin memberikan jamu-jamuan ya, karena musim hujan itu cuacanya lebih dingin ya teman-teman. Kenapa sih kita memberi makan kepada entok itu harus ditakar ya teman-teman? Bukan berarti kita pelit ya teman-teman, tetapi entok ini merupakan salah satu ini ya, hewan yang rakus ya teman-teman dalam urusan makan ya. Jadi seberapapun kita kasih ke entok itu pasti akan habis dimakan ya. Nah, untuk itu makanya kita itu harus menakar jumlah pakan yang kita berikan kepada entok kita ya teman-teman. Yang penting nilai nutrisinya di dalam pakan itu tercukupi ya teman-teman. Jadi memberikan pakan kepada entok itu nggak usah terlalu banyak banget ya, sesuai takaran aja ya teman-teman, biar kita mendapatkan untung ya. Dan yang terpenting lagi, nilai nutrisi di dalam pakan tersebut ya harus terpenuhi. Cara yang ketiga untuk mendapatkan hasil keuntungan yang banyak dari ternak entok yaitu kita itu harus disiplin dalam perawatannya. Contohnya ya, kita itu harus rajin membersihkan kandang ya, agar bau amoniaknya itu berkurang ya. Kalau bau amoniak terlalu menyengat, nanti yang terjadi adalah entok-entok kita jadi lebih mudah terserang penyakit. Dan di dalam kandang itu juga akan timbul virus-virus pembawa penyakit ya teman-teman. Jadi untuk membersihkan kandang itu harus rutin dilakukan ya. Nah, selain membersihkan kandang, kita juga harus rutin melakukan penyemprotan kandang. Untuk penyemprotan, teman-teman itu bisa menggunakan Medisep ya, yang khusus untuk penyemprotan ya teman-teman, itu bisa beli di toko pakan ternak ya teman-teman. Nah, selain menggunakan Medisep ya, teman-teman juga bisa menggunakan Baiklin ataupun Karbol ya teman-teman, yang ada aja di rumah ya. Tapi kalau untuk menggunakan Medisep ya, itu akan lebih bagus ya teman-teman, karena penggunaan Medisep itu aman untuk ternak kita ataupun untuk alat makan ternak kita. Langkah yang keempat, kita itu harus tahu arah pemasarannya ya teman-teman, agar entok yang kita jual memiliki harga yang tinggi ya teman-teman. Kalau kita menjual di hari-hari yang biasa gitu ya, maka harga entok itu nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman tahu waktu yang tepat untuk menjual entok, pasti harga entok itu akan tinggi ya. Nah, contohnya untuk hari apa aja sih yang bagus ya untuk menjual entok ya? Contohnya itu H-7 sebelum puasa ya, terus lagi pada saat tahun baru dan Natal ya, ataupun pada saat Idul Fitri ya teman-teman. Itu hari yang sangat bagus ya untuk menjual entok-entok kita ya teman-teman, karena di hari itu harga entok itu pasti akan naik ya teman-teman. Nah, segitu aja ya teman-teman sharing kita hari ini ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi peternak yang sukses ya, biar kita itu tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini saja videonya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur ataupun menginspirasi teman-teman semuanya ya. Dan apabila ada saran ataupun pengalaman yang lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sebelum teman-teman meninggalkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, biar channel ini semakin berkembang dan aku juga semakin semangat untuk mengupload video-video terbaru yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.